Indonesia menggoncangkan dunia ya. Gara-gara apa? Gara-gara batu bara. Media-media berita-berita internasional di luar negeri itu sedang membahas masalah stop ekspor batu bara Indonesia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dewa 71. Oke, di reaction kali ini Dewa akan bahas ya berita yang sangat populer guys. Itu berita katanya Indonesia itu menstop ya pengeksporan batu bara ke luar negeri. Japanese ambassador to Indonesia say that the coal export ban has had a serious impact on Japan's economic membahas tentang batu bara. Apa yang itu dibahas oleh mereka? Indonesia has banned coal exports in January due to Indonesia concerns over low stop supplies ekspor for batu domestic bara. power plants. The Indonesian coal export ban is causing fuel prices to rise across the world. Berarti ini sangat membludak ya, maksudnya viral ya, sampai jadi beberapa negara itu goyang ya. Digeruduk banyak negara gara-gara stop batu bara. Akhirnya Sri Mulyani angkat suara. Indonesia diserang guys gara-gara menstop. Pemerintah ya, Indonesia padahal resmi melarang itu ekspor kan batu bara wewenangnya sejak tanggal 1 hingga Indonesia, 31 ya kan? Januari Ada urusan dengan 2022. Langkah ini ditempuh untuk mengamankan stok batu bara untuk pembangkit listrik nasional. Banyak negara mengeluhkan kebijakan Indonesia, salah satunya Cina sebagai salah satu importir batu bara terbesar Indonesia. Selain itu, Jepang dan Korea Selatan juga menyatakan protesnya kepada Indonesia. Cina merupakan konsumen batu bara terbesar di dunia. Setelah Cina menghentikan impor batu bara dari Australia di tengah pertikaian geopolitik, Indonesia menjadi sumber utama untuk memenuhi kebutuhan batu bara di negara tersebut. Untuk memenuhi kebutuhannya, Cina mengimpor lebih dari 60% batu bara di akhir November 2021. Kekhawatiran akan kekurangan batu bara menyebabkan pembatasan aliran listrik yang meluas dan rekor lonjakan harga pada bulan Oktober lalu. Oleh karena itu, keputusan Indonesia akan menghentikan ekspor batu bara akan membuat Cina menjadi gelap gulita. Selain itu, pemerintah Korea Selatan menyatakan keprihatinannya mengenai kebijakan larangan ekspor batu bara yang diterapkan Indonesia baru-baru ini. Negeri ginseng juga mendesak Indonesia untuk segera membuka kembali pengiriman batu bara. Pemerintah Korea Selatan melalui Menteri Perdagangan Yoo Han-ko menyatakan keprihatinannya atas kebijakan pemerintah Indonesia ini dan meminta dengan sangat kuat agar pemerintah Indonesia mau bekerja sama untuk mencabut larangan ekspor batu bara dan mengembalikan kegiatan ekspor batu bara seperti sedia kala. Permintaan serupa juga telah dilayangkan pemerintah Jepang kepada Indonesia. Duta Besar Jepang untuk Indonesia Kanasugi Kenji juga meminta Kementerian ESDM mencabut larangan ekspor batu bara. Pasalnya, beberapa pembangkit listrik dan manufaktur Jepang mengandalkan batu bara yang diimpor dari Indonesia. Ia menyebut larangan ekspor batu bara berdampak serius terhadap aktivitas perekonomian dan kehidupan sehari-hari masyarakat di Jepang. Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun ikut angkat suara mengenai kebijakan pelarangan ekspor batu bara ini. Sri Mulyani menjelaskan kebijakan ini diputuskan untuk menjaga keberlanjutan pasokan listrik nasional. Menurutnya, kebijakan ini merupakan pilihan sulit yang harus diambil oleh pemerintah. Pilihan pemerintah antara listrik RI mati atau lanjutkan ekspor batu bara. Namun karena setiap kebijakan pasti akan ada yang dikorbankan, maka pemerintah memilih untuk menetapkan kebijakan yang berdampak seminimal mungkin bagi rakyat. Oleh karena itu, pemerintah mengutamakan kewajiban pasokan batu bara untuk pasar dalam negeri atau domestic market obligation atau DMO, atau dalam hal ini untuk pembangkit listrik dan menghentikan sementara ekspor. Dia mengakui dengan dipilihnya kebijakan larangan ekspor dan memprioritaskan DMO, memang RI kehilangan momentum peningkatan pendapatan karena harga batu bara juga masih tinggi saat ini. Namun, lagi-lagi kepentingan nasional terutama untuk kebutuhan listrik masyarakat tetap menjadi prioritas pemerintah. Hal senada diungkapkan Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Dia mengatakan ini merupakan keputusan untuk menjaga pasokan listrik dalam negeri. Ke depan, lanjutnya, pihaknya akan mencarikan solusi untuk jangka menengah dan panjang. Sebelumnya, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atau Dirjen Minerba, Kementerian ESDM Ridwan Jamaluddin mengatakan, langkah pelarangan ekspor ini perlu dilakukan, supaya kondisi pasokan batubara dalam negeri untuk PLN dalam kondisi kritis. Jika pembangkit listrik kurang pasokan dapat terdampak lebih dari 10 juta pelanggan PLN, mulai dari masyarakat umum hingga industri, di wilayah Jawa, Madura, Bali atau Jamali, dan non-Jamali.
Saat pasokan batu bara untuk pembangkit sudah terpenuhi, maka akan kembali normal dan bisa dilakukan ekspor. Dengan kondisi pasokan batu bara yang rendah, maka akan mengganggu operasional PLTU yang berdampak pada sistem kelistrikan nasional. Di sisi lain, Jokowi mengatakan pemerintah terus memperbaiki tata kelola sumber daya alam agar terjadi pemerataan, transparan, dan adil untuk mengoreksi ketimpangan, ketidakadilan, dan kerusakan alam. Perusahaan tambang wajib memenuhi aturan DMO, khususnya untuk pembangkit listrik PT PLN Persero. Menurutnya ini hal mutlak dan tak bisa ditawar. Perusahaan yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri bisa diberikan sanksi. Bila perlu bukan cuma tidak mendapatkan izin ekspor, tapi juga pencabutan izin usahanya. Pengusaha protes larangan batu bara, kredibilitas ekspor Indonesia akan anjlok. Ekspor batu bara dilarang mulai 1 Januari hingga 31 Januari 2022. Kementerian Perhubungan pun menutup pintu keluar ekspor di semua pelabuhan. Hal ini ditandai dengan surat yang dirilis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah mengeluarkan surat perihal pelarangan sementara ekspor batu bara tertanggal 31 Desember 2021. Kebijakan ini untuk mengamankan persediaan batu bara untuk kebutuhan pembangkit listrik nasional. Larangan ekspor diberlakukan karena defisit batu bara akibat dari tak patuhnya kalangan pengusaha mematuhi kewajiban pemenuhan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri. Menanggapi kebijakan pemerintah tersebut, Asosiasi Pemasok Batubara dan Energi Indonesia atau ASPBindo meminta pemerintah melalui Ditjen Minerba Kementerian ESDM dan PLN mampu menjaga pasokan batubara dalam negeri dengan menyesuaikan HBA atau batubara DMO dengan harga internasional. Kamar Dagang dan Industri Indonesia juga menyebut nama baik Indonesia sebagai negara pemasok batubara dunia bakal anjlok karena kebijakan tergesa-gesa pemerintah melarang ekspor batubara selama 1 Januari hingga 31 Januari 2022. Ketua Umum Kadin Indonesia Arsyad Rashid mengklaim keputusan Kementerian ESDM tersebut karena tak sejalan dengan tujuan pemerintah menarik minat investasi, khususnya di sektor pertambangan. Pihaknya pun mengingatkan pemerintah dalam memulihkan ekonomi nasional. Pemerintah tidak bisa bergerak sendiri namun bersama dengan kalangan usaha. Oleh karena itu pihaknya meminta agar pemerintah meninjau kembali kebijakan dan berdiskusi dengan kalangan pengusaha. Untuk diketahui, pemerintah menetapkan harga DMO batubara sebesar $70 per ton. Harga tersebut jauh di bawah harga batubara acuan yang pada Desember 2021 telah mencapai $159,79 per ton. Sepanjang tahun 2021, harga batubara terus meningkat, bahkan sempat mencapai $215,1 per ton pada November 2021. Wow. Menurut ASPBindo, kestabilan kondisi pasar batubara sangat penting untuk terpenuhinya pasokan dalam jangka panjang. Apabila kebijakan pelarangan ekspor ini terulang kembali di masa yang akan datang, pengusaha khawatir hal ini akan memberikan citra yang kurang baik terkait iklim usaha batubara Indonesia di mata internasional. Di sisi lain, pengusaha juga menyampaikan keberatan atas larangan ekspor batubara yang dilakukan pemerintah. Adapun beberapa alasan keberatan yakni pertama, kondisi kritis persediaan batubara pembangkit listrik tenaga uap PLN termasuk Independent Power Producer dapat didiskusikan terlebih dahulu dengan para pelaku usaha untuk menemukan solusi yang terbaik bagi semua pihak. Kedua, penerapan sanksi larangan ekspor kepada seluruh pelaku usaha mulai 1 Januari 2022 dalam rangka pemenuhan batubara dalam negeri 2022 tidak tepat karena seharusnya pelaksanaan DMO tahun ini dihitung dari Januari hingga Desember 2022. Ketiga, karena pasokan batubara ke masing-masing PLTU baik yang ada di bawah manajemen operasi PLN maupun IPP sangat bergantung pada kontrak-kontrak penjualan atau pasokan batubara antara PLN dan IPP. Adapun kontrak-kontrak tersebut dalam hal terkait uang prestasi atau kegagalan pemenuhan pasokan. Kemudian keempat, anggota ABIJMA telah berupaya maksimal untuk memenuhi kontrak penjualan dan aturan penjualan batubara untuk kelistrikan nasional sebesar 25% di 2021. Bahkan sebagian perusahaan telah memasok lebih dari kewajiban DMO tersebut. Dari larangan ekspor ini, pemerintah juga akan kehilangan devisa hasil ekspor batubara sebesar kurang lebih $3 miliar per bulan. Kendati mengaku mendukung kebijakan dan peraturan pemerintah, namun ia berharap agar bisa dilibatkan atau paling tidak diminta klarifikasi jika ada keluhan yang dialami oleh pihak pengguna batubara domestik termasuk PLN. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Ridwan Jamaluddin menambahkan bahwa larangan ekspor ini hanya sementara saat pasokan batubara untuk pembangkit sudah aman dan terpenuhi, maka ekspor akan kembali normal, serta pihaknya akan melakukan evaluasi tahun depan.